Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Kecelakaan maut melibatkan truk dan minibus serta sepeda motor di Simpang Betong, PD menyebabkan 5 orang tewas dan 6 menderita luka-luka. Warga Kota Banda Aceh dan wilayah lain di Aceh menyambut Tahun Baru 2025 tanpa perayaan. Situs PLTD Apung sebagai bukti dahsyatnya gelombang tsunami yang melanda Serambi Makkah pada 2004 lalu. Untuk yang dari Basarnas, mohon untuk kecelakaan maut melibatkan truk dan minibus serta sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Pidi pada Selasa sore, menewaskan 5 orang. Remblong yang dialami truk diduga menjadi penyebab kecelakaan maut tersebut. Video warga yang merekam kejadian usai sebuah truk terguling di kilometer 77, Gampong Simpang Betong, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi itu beredar luas. Kejadian tersebut mengakibatkan minibus angkutan umum rusak parah dan sejumlah penumpangnya jadi korban. Selain itu, sepeda motor Honda yang berada di belakang minibus saat kejadian juga rusak parah karena tertimpa badan truk. Sedikitnya 5 korban meninggal dunia dan 6 lainnya luka ringan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Tengku Cik Ditiro, Sigli, Kabupaten Pidi. Kelima korban yang meninggal dunia merupakan penumpang minibus dan 2 pengendara sepeda motor. Sedangkan sopir minibus menderita luka-luka. Sore ini kami laporkan bahwa telah terjadi laka lantas di wilayah Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi, pukul 16.30 WIB, yaitu antara truk Fuso, mobil HS, dan 1 kendaraan bermotor. Sementara korban meninggal 5 orang, dan untuk faktor penyebab sementara masih kami lakukan penyelidikan karena tim masih sedang di TKP bekerja. Diduga truk mengalami remblong dan masuk ke jalur minibus yang datang dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Truk yang terguling ikut menimpa 2 sepeda motor bersama 4 penumpangnya. Sebagian penumpang minibus terluka parah dan meninggal dunia. Demikian juga 2 penumpang sepeda motor. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan menahan sopir truk di Polres Pidi guna penyelidikan lebih lanjut. Korban meninggal dunia sejak Selasa sore telah dibawa pulang ke tempat keluarga masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Peristiwa kecelakaan maut di Simpang Betong, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pidi masih diselidiki polisi. Peristiwa tragis yang melibatkan truk dan minibus serta sepeda motor akan diselidiki polisi dengan metode Traffic Accident Analysis, TAA. Penyelidikan dengan metode TAA akan mengungkapkan penyebab kecelakaan maut tersebut. Tim TAA dalam penyelidikan tidak menafikan kemungkinan faktor cuaca dalam insiden yang merenggut 5 korban jiwa ini. Metode TAA diharap bisa menjawab apa penyebab kecelakaan. Meski dugaan sementara akibat tidak berfungsinya sistem pengereman pada truk saat melaju di kawasan perbukitan itu. Pagi ini kita tim TAA Traffic Analysis Accident dari Polda Aceh sedang melaksanakan olah TKP di TKP laka lantas yang terjadi kemarin di Desa Butong, Muara III, yang melibatkan 1 truk Fuso, kemudian 1 HS dan 1 kendaraan bermotor yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia.
Tim kami baru bekerja, tim ini akan menentukan dan memastikan faktor penyebab laka lantas yang terjadi kemarin. Jadi tim analisis nanti akan menganalisis faktor jalan, kemudian faktor juga cuaca dan sebagainya. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara TKP di kilometer 77 Simpang Betung yang dipimpin langsung Dirlantas Polda Aceh, Kombes Iqbal Al-Kudusi pada Rabu pagi. Puluhan personel gabungan Satlantas Polres Pidi dan Ditlantas Polda Aceh ikut terlibat. Sementara itu, jenazah 5 korban meninggal dibawa pulang ke kampung halaman dengan pengawalan personel Satlantas. Kelima korban merupakan 3 wanita asal Aceh Tengah dan Aceh Tenggara dan pengendara sepeda motor asal Kabupaten Pidi Jaya. Adapun 6 korban luka masih menjalani perawatan medis. Polisi juga masih menahan Heriadi, sopir truk tronton asal Langkat, Sumatera Utara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pelan-pelan, go, pelan-pelan. Banjir bandang yang menerjang Desa Sukamakmur, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara pada Minggu dini hari lalu menyebabkan 18 rumah rusak. Kerusakan rumah umumnya akibat diterjang arus banjir yang menyeret sejumlah material seperti kayu gelondongan dan bebatuan. Tumpukan kayu gelondongan beserta bebatuan nyaris memenuhi seluruh halaman rumah warga. Sebagian rumah tinggal puing-puing dengan beberapa material banjir masih menimbun rumah. Sedikitnya 43 keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga harus mengungsi. Sebagian lagi tetap menempati rumah mereka meski telah rusak karena tidak ada pilihan lain. Rumah warga yang kita data saat ini ada sekitar 18 rumah yang terjadi kerusakan. Ada sekitar 15 kakak yang mengungsi di rumah saudara mereka. Untuk bantuan Pak Jaman, apakah sudah datang pada pagi ini? Ya, untuk saat sekarang, tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, bahwasannya untuk bantuan sudah dalam perjalanan. Mungkin sebentar lagi akan sampai. Apakah ada korban jiwa sendiri dalam kejadian ini, Pak? Untuk korban jiwa, alhamdulillah untuk saat ini tidak ada. Oke, kapan tenda pengungsian didirikan? Kita lihat dulu. Mungkin kalau memungkinkan tenda pengungsian akan segera kita dirikan. Meski tidak ada korban jiwa pada bencana ini, pemerintah telah berkoordinasi untuk memberi bantuan masa panik kepada warga yang terdampak. Sementara itu, warga masih terus berjibaku membersihkan rumah mereka dengan menyingkirkan material banjir. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Kemeriahan malam pergantian tahun tidak terasa di kota Banda Aceh. Warga di Provinsi Aceh memang dilarang merayakan Tahun Baru Masehi karena dinilai tidak sejalan dengan penerapan syariat Islam. Suasana malam Tahun Baru di Banda Aceh menjelang dini hari memang masih ramai dengan lalang kendaraan. Namun warga ibu kota Serambi Makkah tidak berani merayakan Tahun Baru karena sudah dilarang sebelumnya. Tidak ada tiupan trompet, pembakaran petasan, hingga kegiatan hiburan malam pada malam pergantian tahun. Seluruh warga di kota atau kampung harus mematuhi larangan perayaan menyambut Tahun Baru 2025. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko memantau kondisi lalu lintas kota Banda Aceh pada Selasa malam untuk memastikan Kamtibmas di Aceh kondusif. Sebanyak 4.000 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri menjaga keamanan saat malam pergantian tahun. Jadi untuk di Aceh ini kita laporkan bahwa situasi kondusif dan alhamdulillah bersama-sama dengan stakeholder terkait kita ada pengamanan sekitar 4.000 personil gabungan TNI, Polri dan stakeholder terkait. Kita mengamankan beberapa titik. Ada rekan-rekan kita yang Nasrani yang melaksanakan ibadah untuk malam tahun baru ini di 13 kabupaten kota. Kemudian juga rekan-rekan kita melaksanakan pengamanan di beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan di pelabuhan, di terminal, di bandara, dan juga di tempat-tempat keramaian dalam rangka untuk menjaga aktivitas masyarakat agar bisa berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Forkopimda Aceh telah mengeluarkan imbauan yang melarang perayaan Tahun Baru. Langkah ini ditempuh untuk menjaga harmoni sosial dan menjauhkan masyarakat Aceh dari praktik-praktik yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Pemerintah Provinsi Aceh kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan nilai-nilai syariat Islam dengan melarang perayaan malam Tahun Baru di seluruh wilayah kabupaten kota. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.